sejahtera bagi kita sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tema pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini tetap dengan tema yang sama pada minggu lalu, menghadapi COVID-19 dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Matius pasal 11 ayat 28, firman Tuhan berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dalam menghadapi COVID-19 ini, segala cara kita sudah lakukan dengan tujuan untuk memutus penyebaran COVID-19. Selalu cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, tinggal di rumah, dan sebagainya sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Dan saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, semua ini adalah baik dan wajib kita lakukan demi kebaikan kita sendiri dan orang lain yang ada di sekitar kita. Sebagai orang Kristen, selain cara-cara itu kita lakukan, ada satu hal yang paling utama yang harus kita terapkan, yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan dalam menghadapi COVID-19 ini, yaitu dengan iman yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja dan Penguasa tunggal hidup kita ini. Ada satu undangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bukan hanya untuk kita saja yang sedang mendengar firman Tuhan ini, tetapi undangan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada semua umat manusia di seluruh bumi, di berbagai bangsa, apapun warna kulitnya, apapun latar belakang budayanya, apapun agamanya. Undangan ini Tuhan Yesus sampaikan kepada semua manusia yang ada di planet ini. Dan undangan ini terdapat dalam Matius pasal 11 ayat 28 tadi. "Marilah kepadaku," kata Yesus, "semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Inilah panggilan istimewa yang Tuhan tujukan kepada semua suku, bangsa, kaum dan bahasa yang ada di muka bumi ini, agar semua manusia yang letih, lesu dan berbeban berat, yang diakibatkan oleh karena dosa, oleh karena serangan setan, oleh karena sakit penyakit dan segala penderitaan hidup yang ada dalam dunia ini, Tuhan Yesus mengundang kepada semua kita untuk datang kepadanya, karena Dia sajalah yang dapat memberikan jawaban, memberikan jalan keluar, dan memberikan kelegaan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara berada,
apapun keadaan yang sedang saudara hadapi hari ini, saya ingin memberitahukan kepada kita, apapun permasalahan yang menindih kita, dan apapun persoalan dan beban berat yang sedang kita hadapi hari-hari ini, bahkan semua kebutuhan kita, sesungguhnya Tuhan telah menyediakan jawaban dan jalan keluar bagi setiap kita. Jawaban dan jalan keluar itu hanya kita dapatkan pada satu titik. Tidak banyak titik, hanya pada satu titik, yaitu pribadi Yesus Kristus yang telah mati menebus kita sekalian di atas kayu salib Golgota. Melalui peristiwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, karya yang bersifat menebus itu, kita sekalian menerima segala sesuatu yang kita butuhkan. Apa kebutuhan kita? Pengampunan Tuhan sediakan melalui kematiannya di kayu salib yang bersifat menebus. Apa kebutuhan kita? Beban berat yang menindih hidup kita, Tuhan menyediakan jawaban melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita menerima jawaban atas segala persoalan yang kita hadapi. Kita menerima kelepasan dan pemulihan dari segala beban berat yang menindih kehidupan kita. Berita Injil Yesus Kristus pada hakikatnya berpusat pada sebuah peristiwa unik yang hanya terjadi satu kali di dalam sejarah manusia di planet bumi ini, yaitu kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus kita sekalian. Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Inilah peristiwa unik yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah manusia di planet bumi ini, bahwa Yesus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Dengarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita semua oleh karena dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sama seperti domba yang tersesat di belukar dunia ini. Kita adalah manusia yang tidak benar, tetapi Yesus yang benar, Dia rela mati menggantikan kita orang-orang yang tidak benar, supaya kita dibenarkan, supaya Yesus Kristus membawa kita kepada Bapa. Yesus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dengarkan baik-baik. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah pribadi yang kedua dari Tritunggal. Ketika Dia yang adalah Tuhan itu menjadi manusia, yang menunjukkan kebenaran kemanusiaannya, yang hidup tanpa dosa, yang hidup dalam kebenaran. Dia dibunuh dalam keadaannya bukan sebagai Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dibunuh, tetapi Dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, supaya melalui Dia, manusia yang menjalani kehidupan tanpa dosa ini, kita yang berdosa bisa diampuni, kita yang tidak benar bisa dibenarkan, kita dibawa untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah.
Yesus yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Yesus Kristus yang mati, Dia tidak tetap mati. Ada penganjur agama yang dipercayai sebagai tokoh yang membawa agama itu mati dan tetap mati sampai hari ini. Tapi Yesus Kristus, Dia mati menggantikan kita, manusia yang tidak benar. Dia yang benar. Dia mati menggantikan kita supaya kita yang tidak benar ini bisa dibenarkan. Dia mati tetapi tidak terus mati. Pada hari yang ketiga Dia bangkit pula dari antara orang mati. Dialah Yesus Kristus menjadi buah sulung kebangkitan, dan itu juga menjadi jaminan kebangkitan bagi kita yang percaya dengan tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 6 mengatakan begini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Perhatikan Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih, Yesus yang bangkit itu, Dia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Dia yang sudah bangkit itu. Dan oleh karena kebangkitannya, dosa kita diampuni, kesalahan kita dihapus, dan kita menerima anugerah keselamatan. Bukan sesuatu yang mudah-mudahan, itu adalah sesuatu yang pasti, sama pastinya seperti matahari terbit dari timur. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih, dan selanjutnya dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan di dalam Yesus Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih, ini sesuatu yang dahsyat, yang ajaib, yang Yesus sudah kerjakan secara tuntas bagi kita melalui kematiannya di kayu salib. Dia tidak tetap mati, Dia bangkit pula dari antara orang mati, dan Dia yang bangkit itu, Dia juga yang membangkitkan kita dan memberikan kepada kita suatu jaminan yang pasti berada di tempat di mana Dia berada, di surga, rumah Bapa yang kekal itu. Inilah jaminan yang Yesus lakukan bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam menghadapi COVID-19 ini, mari kita menghadapinya dengan prinsip yang Tuhan katakan kepada kita dalam firman-Nya. Yang pertama, beriman dan hidup sesuai dengan cara pandang Tuhan. Beriman dan hidup sesuai dengan cara pandang Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, banyak hal yang kita tidak mengerti sehubungan dengan berbagai kejadian di bumi ini. Seperti halnya COVID-19 ini, ada orang yang begitu beriman, hidup suci dan hidup saleh, dan takut akan Tuhan, tetapi mereka terkena dengan virus
corona, COVID-19. Mereka mati akibat COVID ini. Sehingga pemakaman tidak lagi dilakukan seperti orang mati karena penyakit yang lain. Diberlakukan cara yang berbeda dalam penanganan terhadap mereka yang mati akibat COVID-19. Apakah mereka yang mengalami hal seperti itu karena mereka jauh lebih berdosa daripada kita yang masih hidup sampai dengan saat ini? Tentu tidak demikian. Banyak hal yang kita tidak mengerti sehubungan dengan apa yang terjadi di bumi ini. Itulah sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam menghadapi situasi seperti yang terjadi hari-hari ini di planet ini, mari kita menghadapinya dengan beriman yang teguh pada Yesus Kristus, dan kita hidup sesuai dengan cara pandang Tuhan sendiri. Dalam 1 Korintus 13 ayat 12 mengatakan begini, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Perhatikan Bapak Ibu apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Apa yang kita pandang berhubungan dengan berbagai kejadian di bumi ini, kita tidak bisa melihat secara utuh. Kita tidak tahu bagaimana peristiwa-peristiwa itu secara utuh. Kita hanya mungkin bisa melihat sama seperti kita melihat dari lubang jarum yang kecil suatu padang belantara yang begitu luas dan begitu lebar. Firman Tuhan katakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Sekali lagi saya ulangi, banyak peristiwa, banyak kejadian di bumi ini yang kita tidak mengerti. Dan karena itu, mari kita kembali kepada Tuhan, agar kita memiliki cara pandang yang sama seperti Tuhan memandangnya. Walaupun kita tidak mengerti secara keseluruhan semua kejadian yang terjadi di bumi ini, tapi kita terus beriman teguh kepada Yesus Kristus dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan pandangan Tuhan tentang diri kita, tentang dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika orang sakit, entahkah sakit karena penyakit-penyakit lain atau karena COVID-19 ini, ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Mengapa hal ini terjadi pada diriku? Mengapa bukan pada orang lain? Dan mungkin bertanya, di manakah Tuhan ketika badai COVID-19 ini melanda dunia dan melanda hidupku? Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan memberi perhatian kepada keadaan yang kualami? Berbagai pertanyaan seperti ini tentu berkecamuk dalam diri pribadi dari setiap manusia yang sedang menghadapi penderitaan karena penyakit atau karena COVID-19. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tidak semua pertanyaan yang kita tanyakan mendapatkan jawaban sesuai dengan yang kita kehendaki. Jawaban satu-satunya yang kita peroleh hanya berpusat pada satu pribadi, Yesus Kristus. Berpusat pada satu peristiwa melalui kematiannya di atas kayu salib yang bersifat menebus. Hanya dengan
beriman kepada Dialah yang telah mati bagi kita, menanggung segala dosa, menanggung segala sakit penyakit kita. Kita akan menghadapi semua peristiwa dalam hidup, walaupun kita tidak mengerti semua hal. Kita hanya melihat itu sebagai suatu gambaran yang samar-samar, tetapi kita tetap beriman kepada Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan sebagaimana Dia peduli pada zaman yang lalu terhadap orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, Dia Yesus yang sama tetap peduli. Bahkan ketika kematian melanda orang-orang yang dikasihi, Dia tetap peduli. Karena kematian bagi orang percaya bukan akhirat segala-galanya, tapi itu justru menjadi suatu jalan untuk membawa orang itu hidup bersama dengan Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana Yesus pergi untuk menyediakan itu bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita beriman kepada Tuhan dan kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan cara pandang Tuhan. Memang kita tidak tahu banyak hal berhubungan dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Banyak doa mungkin yang kita panjatkan kepada Tuhan yang ditolak oleh Tuhan dan tidak seperti yang kita harapkan, seperti yang kita minta. Mungkin untuk saat ini kita tidak mengerti kenapa Tuhan menolak doa yang kita panjatkan, kenapa Tuhan tidak menjawab doa yang kita panjatkan. Bapak Ibu Saudara, suatu hari nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di rumah yang kekal itu, maka kita akan berjumpa muka dengan muka. Dan sekarang ketika kita masih di bumi, kita hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti kita akan mengenal dengan sempurna. Pada saat itulah nanti kita akan tahu apa alasan Tuhan sehingga Dia tidak menjawab. Bapak Ibu Saudara-saudara, nanti ketika kita tiba di sorga dan kita akan melihat dengan penuh rasa syukur bahwa penolakan-penolakan besar yang Tuhan lakukan terkadang merupakan jawaban yang paling tepat bagi doa-doa yang kita panjatkan. Kita tidak tahu apa akhir, tetapi Tuhan tahu dari awal sampai akhir. Kita hanya bisa melihat dengan gambaran yang sama-sama, tapi nanti kita akan mengerti semua hal ketika nanti kita sampai di surga. Seperti yang pernah saya sampaikan pada minggu-minggu sebelumnya, bahwa ada seorang yang tinggal di dekat sebuah sungai, dan pemerintah mengumumkan agar mereka-mereka yang tinggal di dekat sungai itu, mereka mau direlokasi ke satu tempat yang disediakan oleh pemerintah. Karena seringkali di tempat itu terjadi banjir dan semua rumah yang ada di sekitarnya mengalami kebanjiran. Semua yang lain mengikuti himbauan pemerintah, tetapi ada satu orang Kristen, dia saleh, dia takut akan Tuhan, dia beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia menolak untuk direlokasi karena dia percaya bahwa apapun kejadian, termasuk banjir yang terjadi di tempat tinggalnya, itu tidak akan membuat dia mengalami penderitaan. Dia percaya bahwa Tuhan memberi perlindungan kepada dia di tengah situasi apapun. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang dia lakukan. Dan suatu ketika tiba-tiba hujan turun begitu deras berjam-jam, dan terjadilah banjir yang sangat besar. Dan orang ini dia dibawa arus sungai itu ke dalam laut. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dia di laut, dia masih hidup, dia berenang. Lalu datanglah regu penolong yang pertama dan mau membantu dia
menyelamatkan dia. Tetapi orang ini dia menolak. Dia katakan, tidak usah, nanti Tuhan sendiri akan datang untuk menolong dia. Saudara-saudara, akhirnya regu pertama, regu penolong ini lewat untuk mencari yang lain. Kemudian datang lagi regu penolong yang kedua. Lalu mereka ingin membantu dia, menyelamatkan dia dari situasi itu. Tetapi dia juga menolak karena dia percaya nanti Tuhan sendiri yang akan datang menolong dia. Akhirnya regu penolong yang kedua, mereka juga pergi dan orang ini mati. Karena dia orang yang percaya, memang dia masuk surga. Ketika di surga, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan menolong saya dalam situasi ketika saya dibawa arus oleh banjir ke laut. Saya berdoa minta tolong, tapi mengapa Tuhan tidak datang menolong saya sehingga saya mati? Lalu Tuhan kemudian menjawab dia, itulah kebodohanmu. Memang kau percaya, tapi kau sangat bodoh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu Tuhan memberikan kepada dia jawaban. Sebenarnya pertolongan saya sudah nyatakan kepada kamu untuk menghindari kamu dari banjir. Pertama, saya pakai pemerintah untuk merelokasi semua orang yang tinggal dekat sungai itu. Dan engkau salah satunya yang tinggal di sana yang harusnya direlokasi. Saya pakai pemerintah, tapi karena kebodohanmu, engkau tidak mau direlokasi. Itu pertolongan pertama yang saya lakukan pada waktu itu. Kemudian pertolongan yang kedua yang saya lakukan untuk kamu, saya mengirim regu penolong yang pertama untuk mengangkat kamu dengan tujuan untuk menyelamatkan kamu. Tetapi kamu juga tidak mau. Lalu pertolongan yang ketiga yang saya lakukan, saya mengutus regu penolong yang kedua untuk menolong kamu. Tapi kamu juga tetap tidak mau ditolong. Saya sudah menolong engkau sebanyak 3 kali, tapi engkau menolak ditolong. Itulah kebodohanmu. Tapi karena engkau beriman, engkau mati dalam kebodohanmu seperti itu, memang engkau juga masuk surga. Lalu dia pukul dahinya. Aduh, kenapa saya begitu bodoh seperti itu? Tapi puji Tuhan, walaupun saya telah mati sebelum waktu, saya masuk surga karena beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, ada peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak mengerti. Tapi nanti ketika di surga, Tuhan memberi penjelasan seperti ini, baru kita mengerti semuanya. Oleh karena itu, ketika peristiwa COVID seperti yang kita hadapi hari-hari ini, banyak pertanyaan, dan semua pertanyaan yang kita ajukan tidak semua mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Satu hal yang perlu kita ketahui, jawaban itu sudah berpusat pada satu pribadi yang mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, yaitu pribadi Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita dalam menghadapi situasi apapun, termasuk menghadapi situasi COVID ini, tetap beriman yang teguh kepada Yesus Kristus dan selalu hidup sesuai dengan cara pandang Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti banyak hal, tapi kita belajar untuk hidup sesuai dengan cara pandang Tuhan yang Tuhan ungkapkan kepada kita di dalam firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih, yang kedua, beriman dan hidup dengan hikmat Tuhan.
beriman, dan hidup sesuai dengan hikmat Tuhan. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan 17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tetapi beriman juga harus dibarengi dengan suatu sikap hidup yang kita harus terapkan dalam hidup kita, bukan sesuai dengan hikmat manusia yang ada pada diri kita, yang mungkin kita belajar di universitas di mana kita berkuliah. Beriman kepada Yesus harus dibarengi dengan hidup dalam hikmatnya Dia. Jadi bagian dari hikmat itu, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk memakai masker, menghindari kerumunan orang banyak, cuci tangan, dan sebagainya. Tuhan bisa memakai protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah ini untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Dan ini bisa menjadi hikmat dari Tuhan yang disampaikan melalui pemerintah sebagai wakilnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, Tuhan mengatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Tuhan menginginkan agar kita itu memperhatikan dengan saksama cara hidup kita. Jangan kita menjadi seperti orang bebal, jangan kita menjadi seperti orang tolol, tetapi seperti orang arif, seperti orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa ada 10 anak darah yang sama-sama menanti kedatangan Tuhan. 5 anak darah yang bijaksana, dan ada 5 anak darah yang bodoh. Di mana letak perbedaan antara mereka? Saudara-saudara, sebenarnya ada banyak persamaan di antara mereka. Mereka sama-sama menunggu kedatangan mempelai. Mereka sama-sama bergereja di satu gereja mungkin. Mereka sama-sama mempunyai pelita, ada sumbunya, tetapi hanya satu yang membedakan antara yang bijaksana dengan yang bodoh. Semua yang lainnya sama, hanya satu yang membedakan. Yang bodoh tidak punya minyak di dalam buli-buli pelita itu, tapi yang bijaksana ada minyak. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, jangan sampai kita menjadi seperti 5 anak darah yang bodoh. Kita adalah anggota jemaat yang sama dari satu gereja, dan dipimpin, dilayani oleh gembala jemaat yang sama.
Kita sama-sama menunggu kedatangan Tuhan. Tapi kita bodoh karena kita mengabaikan satu hal, yaitu tidak ada minyak di pelita kita. Ini yang Tuhan katakan kepada kita, agar kita menjadi orang yang bijaksana, mengelola kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita ini dengan kebijaksanaan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita terhindar dari berbagai-bagai kebodohan yang ada di dalam dunia ini. Tuhan menginginkan agar kita hidup seperti orang arif dan tidak menjadi bodoh, tetapi kita berusaha sedemikian rupa untuk mengerti kehendak Tuhan. Dengan kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti hikmat Tuhan, dan hikmat Tuhan itulah yang akan menolong kita terhindar dari semua permasalahan yang ada dalam kehidupan ini. Orang yang berhikmat, ketika dia melihat malapetaka, dia akan menghindar. Tapi orang yang bodoh, dia akan kena dengan malapetaka itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, dalam menghadapi COVID-19 ini, mari kita tetap beriman yang teguh kepada Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, temukan hikmat-hikmat Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, dan kita terapkan hikmat Dia, kita terapkan untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Hanya dengan jalan itu, iman kita sekalian tidak dibangun atas hikmat manusia, tetapi dibangun atas hikmat Allah. Alkitab berkata, kalau iman kita dibangun atas hikmat manusia, iman yang seperti itu adalah iman yang rapuh, iman yang tidak akan bertahan dalam menghadapi situasi sulit, iman yang rapuh, iman yang goyang, yang goncang dalam menghadapi situasi yang sulit. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengandalkan hikmat kita, kehebatan kita, karena semua hikmat kita, semua kepandaian kita tidak bisa menolong kita dalam situasi seperti yang terjadi hari ini. Kita butuh hikmat Allah. Dengan hikmat Allah yang kita peroleh dari firman-Nya, kita membangun iman kita atas dasar hikmat Tuhan. Maka iman yang seperti itulah yang tak uji menghadapi berbagai gelora kehidupan. Iman yang dibangun atas dasar hikmat Tuhan, iman ini iman yang teguh, iman yang sempurna, iman yang tidak akan tergoyahkan oleh keadaan apapun. Iman ini adalah iman yang didasarkan atas hikmat Tuhan, atas kehendak Tuhan. Dan iman seperti ini hanya bisa kita peroleh ketika kita senantiasa membangun kehidupan kita dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan, yang didasarkan atas firman-Nya. Karena Alkitab berkata, iman kita timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Karena itu mari kita menyediakan telinga kita untuk mendengar, bukan gosip, bukan berita-berita yang negatif yang kita dengar dari orang-orang tertentu dari dunia ini. Mari kita arahkan telinga kita, seluruh keberadaan kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhanlah Tuhan menyatakan hikmat-Nya kepada kita. Dan dengan kita membangun hidup kita berdasarkan hikmat Tuhan, maka iman yang dibangun atas dasar hikmat Tuhan inilah yang akan tahan uji dalam menghadapi segala kesulitan. Dan kita akan menikmati kemenangan di dalam Dia yang berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih dan sudah yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ketika kita datang kepada Tuhan dan mempercayai firman Tuhan, undangan Tuhan seperti ini, saya percaya situasi sulit yang bagaimanapun yang kita alami, Tuhan menyediakan bagi kita jalan keluar. Tuhan menyediakan jawaban bagi kita. Untuk itu firman Tuhan berkata begini di dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6, janganlah kamu menjadi hamba uang dalam situasi seperti ini. Bapak Ibu Saudara, manusia karena kehilangan pekerjaan bisa saja memperhambakan dirinya kepada uang dengan jalan mencuri, merampok dan sebagainya, karena tidak ada lagi yang bisa dimakan. Orang
diperhamba dengan uang, mereka akan melakukan tindakan perampokan, pencurian dan sebagainya. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, yang mau hidup sesuai dengan cara pandang Tuhan, yang mau hidup sesuai dengan hikmat Tuhan, Tuhan menyatakan janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya percaya tiap-tiap hari Tuhan menyediakan bagi kita apa yang ada pada kita melalui doa Bapa kami. Tuhan mengajar kita, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya percaya ada kecukupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk itu Tuhan berkata, jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Percayakah saudara, dalam situasi seperti yang terjadi hari ini, Tuhan tidak membiarkan kita. Percayakah saudara dan saya, dalam situasi seperti ini, Tuhan mengatakan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Saya percaya firman Tuhan ini, Dia tidak mungkin membiarkan kita, Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Sebab itu dia yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Percayakah saudara dan saya, baik kita yang ada di tempat ini, demikian juga saudara yang di rumah, bahwa Yesus Kristus adalah penolong kita sekalian. Dia adalah penolong kita. Dan karena itu, dengan yakin kita berkata, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan COVID-19 terhadap aku? Kalau itu ada di antara kita orang yang percaya yang mati karena COVID, saya beritahukan kepada kita, itu bukan karena COVID-nya. Tuhan hanya mengizinkan COVID itu untuk melanda kita. Tetapi sesungguhnya bagi orang yang percaya, kalau toh dia mati, Tuhan yang mengizinkan dia mati melalui itu supaya dia kembali kepada Bapa. Karena itu firman ini benar, bahwa Tuhan penolong kita. Kita tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada satu kekuatan manapun dalam dunia yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Tidak ada perang, tidak ada aniaya, tidak ada kelaparan, tidak ada sakit penyakit yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani firman berkata, Dia penolong kita. Kita tidak perlu takut. Tidak ada yang dapat dilakukan manusia terhadap kita, karena Dia Tuhan kita. Dia adalah penguasa tunggal. Dia yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Dia berdaulat atas mati kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Karena itu mari kita beriman kepada Dia dan hidup sesuai dengan cara pandang Tuhan. Mari kita beriman kepada Dia dan hidup dalam hikmat Allah. Kiranya Tuhan menolong kita menghadapi berbagai situasi dan kita berkemenangan di dalamnya. Tuhan memberkati kita sekalian.